Assalamualaikum semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai jalan ke Desa Trunyan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan partner saya. Hello everyone, perkenalkan, nama saya Rati Ajeng Warani. Kalian bisa memanggil saya Rati. Dan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya yaitu Sergia Alessandro. Kami dari Travel Lab UNJ akan memandu kalian di perjalanan virtual pada kesempatan kita kali ini. Nah, kali ini kita akan ke Desa Trunyan di Bali. Ada yang tahu di mana lokasi tempatnya? Di Bali, Kak. Ya emang di Bali ya, mohon maaf. Yap, Desa Trunyan ini terletak di tepi timur Danau Batur. Lokasi tepatnya berada di Kecamatan Kintamani, berdekatan dengan travel destination seperti Gunung Batur dan Pura Kintamani. Nah, di desa ini terkenal banget dengan tradisi uniknya, yaitu upacara pemakaman Desa Trunyan itu sendiri. Apa sih yang menariknya? Dan di kesempatan kali ini kita berbagi pengetahuan tentang Desa Trunyan di Bali. Yuk, mari kita simak. Nah, saya akan membahasnya nih tentang upacara pemakamannya di Desa Trunyan itu sendiri. Bagaimana? Yang bisa membuatnya menjadi menarik gitu. Nah, upacara pemakaman di Desa Trunyan ini cukup menarik. Dan sebelum ke upacaranya, kita bahas tentang Desa Trunyannya dulu yuk. Mengingat kembali asal mula adanya Desa Trunyan itu sendiri. Desa Trunyan merupakan salah satu dari 3 suku asli di Bali dan bukan gelombang pengungsian dari Majapahit. 2 suku asli lainnya berada di Karangasem bernama suku Telengan dan suku Yeketipat di Buleleng. Nah, Desa Trunyan yang terpencil ini, ibaratnya desa-desa yang paling terpencil ini merupakan salah satu desa Bali Aga atau Bali kuno. Masyarakat Trunyan menyebut diri mereka sendiri sebagai Bali turunan Ratu Sakti Pencering Jagat, yaitu orang yang pertama kali turun dari langit dan menempati Pulau Bali. Sedangkan mereka menganggap penduduk Bali lainnya sebagai Bali suku, yaitu adalah keturunan dari penduduk Kerajaan Majapahit pada zaman dahulu yang tinggal dan menetap di Bali. Meski masyarakat Trunyan menganut agama Hindu, namun mereka memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dengan masyarakat Hindu Bali umumnya. Salah satu tradisi yang menarik perhatian budayawan dan wisatawan adalah ritus kematiannya. Meskipun sama-sama menganut agama Hindu, warga Trunyan tidak melakukan upacara pembakaran jenazah atau yang biasa disebut ngaben. Jenazah kerabat yang meninggal hanya dibaringkan di bawah pohon taru menyan tanpa menguburnya. Jenazah hanya ditutup kain putih dan dilindungi dengan pagar dari belahan bambu. Tradisi pemakaman ini membiarkan mayatnya di alam terbuka yang biasa, alias kita tidak menguburnya atau dibakar seperti pada umumnya di Bali itu sendiri. Pemakaman ini disebut mutpasa. Uniknya, mayat yang terbiarkan di alam terbuka dan tidak berbau busuk sama sekali. Karena penempatan jenazahnya ini di dekat pohon taru menyan, sehingga bau busuk pada mayat tersebut tidak akan tercium. Justru terhalang dengan harumnya bau pohon taru menyan ini. Namun, tradisi pemakaman ini dilakukan hanya untuk orang yang meninggal secara wajar. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun di Desa Trunyan
sebelum jenazah ditempatkan terlebih dahulu dilakukan upacara pembersihan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, partner saya, yaitu Sergio Alessandro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat traveler semuanya, apa kabar kalian di sana? Kembali lagi bersama saya, Sergio Alessandro. Di sini saya sebagai pemandu wisata dari Travel Lab Universitas Negeri Jakarta akan memandu kalian dalam perjalanan menuju Desa Trunyan, Bali. Nah, di sini kita akan melakukan virtual tour tentang pemakaman unik di Desa Trunyan, Bali. Nah, pada masa pandemi ini sendiri kita tahulah kita harus selalu menjaga diri kita dari kesehatan. Nah, dan jangan lupa untuk selalu ingat 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak tentunya, oke? Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang desa unik, yaitu Desa Trunyan, di mana di sini terdapat pemakaman ya, tradisi pemakamannya yang sangat menarik untuk kita bahas ya, oke? Di sini saya akan melanjutkan materi dari partner saya sebelumnya, yaitu Rati Ajeng Maharani dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosesi pemakamannya dan bagaimana cara-caranya. Dan di sini saya akan membahasnya. Oke. Jadi, untuk kematiannya itu sendiri ditentukan oleh kepala desa Trunyan dan akhirnya disetujui oleh pihak keluarga. Nah, untuk pemakamannya itu sendiri dilakukan setelah 5 hari kematian. Oke. Untuk pemakamannya itu dibantu oleh masyarakat sekitar di desa Trunyan. Lanjut, dalam proses pemakaman, di sini laki-laki bertugas menyalakan api yang dimaksudkan sebagai pengujuran cahaya untuk memulai arwah menuju Sang Pencipta. Oke, sedangkan perempuan menyiapkan beras untuk ditebarkan selama pengantaran jenazah. Nah, penebaran beras ini bermakna untuk bekal arwah dalam perjalanannya menuju Sang Pencipta. Oke. Nah, sesampainya di tempat penguburan, tempat pembaringan jenazah ini diberi lubang sedalam 10-20 cm. Nah, ini agar tidak mengalami pergeseran kontur tanah karena pemakamannya ini terletak di sebuah perbukitan yang tidak rata loh. Nah, kemudian jenazah dimandikan kembali agar suci dalam perjalanannya menuju Sang Pencipta. Nah, lanjut. Untuk menurut kepercayaan Trunyan, makin cepat mayatnya lapuk, maka makin cepat pula arwah kembali kepada Sang Pencipta. Nah, dalam proses pemakaman Trunyan ini, ada syarat-syarat tertentu dan tidak boleh sembarangan dalam melaksanakannya. Nah, untuk penduduk desa Trunyan memiliki syarat dan ketentuan sendiri ya, terkait pemakaman ini. Nah, salah satunya adalah jumlah jenazah di atas tanah yang dekat dengan pohon Trunyan tersebut tidak boleh lebih dari 11 jenazah. Nah, jenazah yang boleh diletakkan di sini adalah mereka yang meninggal secara wajar dan sudah menikah. Nah, bagi mereka yang meninggal secara tidak wajar, seperti kecelakaan, bunuh diri, ataupun orang yang membunuh, mayatnya tidak boleh diletakkan di dekat pohon Trunyan. Nah, mereka mempunyai tempat tersendiri, yaitu di dalam, mereka ini pemakamannya secara terpisah ya teman-teman, yaitu dia digali di dalam tanah, tidak seperti yang lainnya, yaitu diletakkan di atas tanah. Kalau untuk yang ini, mereka yang meninggal secara tidak wajar ini dia di dalam tanah ya, oke? Nah, di sini disebut masyarakat sekitar adalah sema bantas, yaitu khusus bagi mereka yang meninggal secara tidak wajar. Nah, untuk lokasi pemakamannya ini sendiri berada di Desa Induk Trunyan dan Desa Tetangga Abang, oke? Lanjut di sini ada juga yaitu sema muda. Apakah itu sema muda, teman-teman? Yaitu tempat pemakaman untuk mereka yang masih bayi atau anak-anak dan warga yang sudah besar dan dewasa tetapi belum menikah. Nah, tempat-tempat pemakaman ini sudah dibedakan sesuai dengan kaidah yang berlaku di Desa Trunyan. Letaknya berada di suatu belongan sempit yang sulit dicapai, terletak di antara Desa Trunyan dan belongan Semawaya. Oke, di sini lanjut ada lagi satu lagi yaitu untuk Semawaya, yaitu tempat pemakaman bagi orang-orang yang mati secara wajar karena uzur atau mati biasa dan sudah menikah, dan letaknya sendiri ini berada di sebelah utara Desa Trunyan. Nah, untuk Semawaya ini merupakan sebuah tradisi yang sudah mendunia dan sudah banyak sekali wisatawan yang melaksanakan atau mengikuti prosesi pemakaman dari Semawaya tersebut. Nah, bagi orang Trunyan ini, mereka tidak memiliki tradisi berziarah kubur. Nah, mengapa? Karena mereka ini melakukan acara ini jika jika hanya ada penguburan saja teman-teman. Jika ada yang orang meninggal, mereka akan melaksanakan berziarah dengan ikut kepada orang yang dikuburkan tersebut. Nah, untuk pemakaman Trunyan sendiri ini memiliki daya tarik sendiri bagi orang di luar Trunyan yang dianggap unik, aneh, dan juga eksotis tentunya. Nah, terlebih ini yaitu penampakan jenazah langsung yang dibaringkan dan dapat dilihat secara langsung oleh mata kepala kita sendiri. Nah, inilah yang membuat Desa Trunyan ini unik sekali ya untuk kita kunjungi. Mengapa? Karena kita bisa melihat langsung di situ terdapat tengkorak-tengkorak, banyak sekali tengkorak yang sudah dikuburkan sejak lama. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana
orang-orang yang mayatnya masih setengah apa ya kita bilang, setengah utuh, tapi kita masih bisa melihatnya secara langsung seperti itu teman-teman. Bagaimana unik bukan? Jika Anda tertarik, jangan lupa jika kita ingin berkunjung ke sana selalu patuhi adat istiadat desa setempat dan kita harus selalu sopan dan santun dalam melaksanakan tradisi warga sekitar. Oke. Nah, sekian dari saya penjelasannya tentang prosesi pemakaman desa Trunyan. Jika ada salah tutur kata dari saya, mohon dimaafkan. Di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.